Baik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pada kesempatan ini saya atas nama Mega Audinia Sangompo, mahasiswa dari STT Ekumene Jakarta, akan mempresentasikan tugas dari Bapak Johannes Kurniawan dengan materi yang saya bawakan adalah kurikulum pendidikan agama Kristen berorientasi sebagai instrumen dalam membangun karakter Kristus di era Pasca modern. Kurikulum pendidikan agama Kristen di era Pasca modern dirancang sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya yang sangat pesat, di mana nilai-nilai relativisme, bahkan individualisme, dan krisis moral sering mengaburkan arah pertumbuhan karakter peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan agama Kristen tidak hanya lagi berfungsi untuk mentransfer pengetahuan teologi saja, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk membangun karakter Kristus sebagai dasar perilaku dan moralitas pada generasi muda. Adapun landasan hukum kurikulum pendidikan agama Kristen yang berorientasi pada karakter Kristus dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan agama Kristen sebagai instrumen dalam pembentukan karakter Kristus di era pasca modern didasarkan pada beberapa landasan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 dan 38 menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diberikan kepada setiap jenjang pendidikan dan kurikulum harus disusun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia bagi peserta didik. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi ini secara rinci mengatur penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Kristen dengan tujuan membekali peserta didik agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran agamanya secara utuh, kritis, dan berwawasan yang luas. Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2012 nomor 7 tentang pendidikan keagamaan Kristen. Pada pasal kedua ditegaskan bahwa tujuan pendidikan keagamaan Kristen adalah membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen serta membentuk karakter yang berintegritas. Kurikulum pendidikan keagamaan Kristen juga diatur secara khusus meliputi dogmatika, bahkan ada etika, bahkan ada pembentukan karakter dan proses pembelajaran yang relevan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rumpun Pendidikan Keagamaan. Penegasan regulasi sebelumnya adalah menjadi dasar terbaru dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Kristen di Indonesia. Adapun landasan filosofis dan teologis dan edukatif, selain regulasi yang formal, penyusunan kurikulum pendidikan agama Kristen juga berlandaskan pada nilai-nilai Alkitab. Bahkan ajaran Kristen, bahkan nilai-nilai Pancasila, serta adanya prinsip-prinsip edukatif dalam pendidikan. Adapun visi dan misi dan tujuan. Visi mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter Kristus
yang matang, berintegritas, dan mampu menjadi agen transformasi iman, serta bermoral dan sosial dalam menghadapi tantangan era pasca modern dengan berpegang teguh pada kebenaran Alkitab dan relevansi dengan konteks masa kini. Adapun misi menyelenggarakan pendidikan agama Kristen yang berpusat pada Kristus dan berdasarkan Alkitab sebagai standar utama dalam kebenaran, serta mengintegrasikan nilai-nilai Kristus seperti kasih, akan kejujuran, pengampunan, dan pelayanan ke dalam seluruh proses pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk pribadi peserta didik yang memiliki kedewasaan iman dan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristus, serta meningkatkan pemahaman teologis yang mendalam dan relevan dengan kehidupan yang modern. Bahkan dapat membekali peserta didik dalam kemampuannya untuk mengantisipasi dan menyikapi beragam pengaruh budaya yang modern serta kritis dan selektif. Adapun strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan metode heuristik dan eksploratif. Dalam metode heuristik menekankan pada keterlibatan aktif siswa melalui eksplorasi masalah, diskusi, dan bahkan refleksi nilai iman. Kemudian ada strategi pembelajaran contextual teaching and learning. Strategi CTL ini mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan siswa. Selanjutnya adalah integrasi dalam nilai Kristen. Integrasi dalam nilai Kristen di dalam kurikulum pendidikan agama Kristen yang berorientasi pada karakter Kristus itu merupakan langkah strategis untuk membangun karakter Kristus di era yang modern. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga diinternalisasi melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Adapun konsep integrasi nilai Kristen yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik adalah kasih, di mana kasih itu kita harus ajarkan kepada peserta didik dengan kita memperlihatkan sikap peduli, bahkan saling menolong, serta empati terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang. Dan praktik kasih yang bisa kita terapkan secara sederhana itu melalui dengan gotong royong, pelayanan, serta menerima dan menghargai keberagaman yang ada. Serta ada kejujuran, bahkan keadilan, pengampunan, tanggung jawab, kepedulian kepada sesama orang lain, serta ada sukacita. Selanjutnya, ditutup dengan kesimpulan bahwa melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang berorientasi pada pembentukan karakter Kristus, kita diajak tidak hanya memahami iman secara intelektual, tetapi juga kita dapat mengaktualkan nilai-nilai kasih, integritas, dan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan kurikulum ini dapat terletak pada keterpaduan antara pemahaman teologis dan praktik nyata yang relevan dengan tantangan yang pada masa kini. Semoga setiap proses pembelajaran mampu membentuk generasi yang beriman teguh, berkarakter Kristus, dan sanggup menjadi garam terang di tengah-tengah masyarakat masa kini. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dari saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.